gejolak, banyak perbedaan di mana-mana itu yang saling menghujat, menyindir dan sebagainya itu. Ya, itu kan hasil dari pemikiran ya. Sebuah kebenaran belum tentu menjadi kebenaran bagi kelompok lain atau manusia lain kan. Artinya kebenaran itu tidak ada yang absolut, kesalahan juga tidak ada yang absolut, nggak ada ya. Artinya semua itu sebetulnya netral, tergantung kita menyikapinya, kita menerimanya. Kita menerima peristiwa itu menjadi persoalan bisa, menjadi masalah juga bisa, menjadi sebuah kebenaran juga bisa, tergantung penerimaan gitu. Nah, dari Sudut dualitas pandang ya, tadi, Coach. iya, ketika masih ada dualitas seperti itu, ada baik dan buruk ya, ada benar salah, itu selalu di dimensi 3 akan terjadi ya, akan selalu terjadi gesekan, akan selalu terjadi perbedaan vibrasi, terus apa, debat, yang ujung-ujungnya perang juga akhirnya kan gitu. Iya. Ya, tetapi nanti kalau dalam kesadaran sudah melampaui itu semua, sudah naik ke level kamadatu tadi. Nah, level rupa datu ya, nah, ada rupa datu. Arupa datu, ya. Nah, kalau lebih tinggi lagi sudah meninggalkan duniawi ini semua ya, sudah arupa datu ya, level tertinggi itu. Ya, orang bilang moksa, orang bilang itu yang manunggal utuh ya, utuh manunggal maksudnya gitu, menyatu. Utuh Kita semua proses. kita semua sudah manunggal sebetulnya, tetapi belum utuh kan, itu aja. Belum secara utuh. Bisa diterima Pak Mario? Siap diterima, Coach. Oke, yang lain nih, yang lain ini asik dengerin apa anu? Asik dengerin. Yang menarik disampaikan itu, Coach. Ya, gimana? Yang menarik itu cakra itu nggak kelihatan, tetapi bisa berdampak kepada hal yang kelihatan. Contohnya fisik kayak tadi. Ada yang bilang pernah kena siraman air panas, minyak panas, kemudian di terapi. Bekas lukanya hampir nggak kelihatan, hampir nggak itu. Ya. Artinya itu dampaknya ke fisik juga bisa. Berarti ya, itu akan berdampak ke hal-hal yang lain, mungkin yang tadi dibilang unsur sel dan seterusnya, ya penyakit-penyakit yang seperti itu akhirnya bisa sembuh lah ya dengan terapi. Iya. Jadi, tapi bukan berarti ini menggantikan pengobatan kedokteran ya. Ini secara holistik ya. Secara holistik kita menggunakan energi, artinya bergerak dari sumbernya ya. Sumber penyakitnya apa sih? Ada sakit ini, ada sumbernya pasti. Sumber awal kok bisa jadi penyakit. Kok bisa jadi penyakit fisik. Penyakit itu bukan fisik saja, penyakit mental juga ada ya, penyakit pikiran ada, penyakit hati ada, kan gitu. Ya. Nah dari itu kan akan contohnya, menimbulkan ketegangan. Ya contohnya mungkin kayak Gimana? Biasa ya kan ada bela diri yang misalkan patahin itu besi, patahin itu baja ringan, baja ya. Nah itu kan nggak masuk logika, tetapi kan faktanya memang patah itu. Es balok kan patah juga. Nah ini mungkin ya, kira-kira kekuatan energi sama itu lah ya. tadi. Sama, ya, kekuatan energi. Ya, jadi ketika kita pusatkan ke atom-atom itu tadi, sumber energi utama dari atom itu tadi, yang ada proton dan elektron, ya. Kemudian atom itu ketika dipusatkan, difokuskan akan memadat, ya, memadat. Kemudian akan menjadi kekuatan energi yang super besar, super dahsyat, ya, di situ. Contoh misal artinya tadi tetap bisa dijelaskan lah ya. Bisa. Jadi itu sebuah kekosongan sebetulnya awalnya, kekosongan yang itu isi tapi ya, isi energi. Ya.
Kalau dalam hal tadi mematahkan besi atau batu paving atau apa, itu kan memang sekumpulan tenaga dalam misalnya ya, di ranah tenaga dalam itu juga energi toh, sama energi. Bahkan kan orang ada atraksi, bukan atraksi sih. Semua orang sebenarnya bisa. Itu yang berjalan di atas api tanpa kakinya Ya, ya. Kayak gitu. Berarti kan mungkin mirip-mirip lah ya dengan. Iya. Jadi energi itu kadang-kadang juga akan muncul seketika di saat-saat tertentu ya, di saat genting atau saat yang paling dibutuhkan itu seketika, walaupun orang belum belajar pun kadang-kadang muncul seketika loh kekuatan itu. Contoh ada maling nih. Itu kayak, saya mau bilang itu kalau dikejar anjing galak kan muncul tuh tenaga dalamnya. Kira-kira. Itu otomatis bisa tadinya lari 100 meter butuh 20 detik, sekarang bisa 10 detik kan gitu. Ya. Ada maling dikejar orang, tembok tinggi bisa terbang, bisa lompat ya. Iya, yang awalnya nggak bisa, gitu. Tenaganya muncul. Gitu. Jadi gerak itu kan didasari dari energi tadi. Kalau maling tadi kan tidak tanpa disengaja, sedangkan kalau di sini kan bisa disengaja untuk diciptakan lah kira-kira seperti itu. Ada metode. Iya kalau ya silahkan, kalau kreativitas itu tergantung kreativitas sendiri-sendiri, silahkan dipraktekkan juga kalau mau. Tapi arah di sini kan bukan untuk itu ya, bukan untuk kekuatan seperti itu ya. Itu contoh soal aja. Boleh ya, kekuatannya bukan menjadi kekuatan yang identik dengan seperti itu, tetapi ini sebuah kekuatan untuk menaikkan vibrasi kita, menaikkan kesadaran kita di situ. Vibrasi kesadaran, kita bicara tentang vibrasi kesadaran. Ya. Pembersihan diri dimulai dari pembersihan diri, lalu kesadaran itu akan muncul. Pembersihan diri itu juga dimulai dengan keterbukaan diri. Keterbukaan diri itu akan bisa kalau kita mau memilih untuk membuka diri kita. Ya. Tahapan-tahapan kembali ke free will tadi lagi. Ya. Ketika kita menyadari punya free will, ya lakukanlah mana yang terbaik untuk kehidupan kita. Ya, itu. Jadi kita nggak mutar mari, mesti dari dalam diri kita sendiri. Dan melihat, menengok. Kalau Pak Iwan tadi mengatakan, ya udah duduk diam, dengerin dirimu. Intinya itu. Tapi sharingnya Pak Iwan tadi itu dalam, ketika kita menyimaknya dengan baik, dan mungkin metodenya beda-beda, tetapi intinya itu sebetulnya kita kembali pada diri kita sendiri. Gak usah cari keluar lagi, udah waktunya ke diri sendiri. Istilah konteksnya waktunya jumeneng tadi. Ya. Jumeneng. Ya. Jadi masing-masing nanti punya cara sendiri untuk kebangkitannya sendiri, itu punya cara sendiri yang terbaik, yang selaras dengan dirinya. Jadi tidak harus sama dengan saya. Iya. Nah, di sini kan hanya membukakan jalannya saja. Misalnya di tingkat 3 membuka seluruh cakra, menaikkan api kundalini dari cakra dasar menembus cakra mahkota. Bahasanya kan seperti itu ya. Itu artinya membuka jalur supaya siap dilewati kesadaran itu tadi. Ya. Ketika jalur itu belum dibuka, ya susah juga nanti karena tidak ada pembersihan, tidak ada balancingnya, ya, tidak ada aktivasinya, ya susah nanti ya. Nah, dengan attunement atau penyelarasan tadi, fungsinya tadi, terus dapat pemahaman itu akan sangat mudah nanti ya, untuk kesadaran. Dan dilatihnya itu kita bisa evaluasi diri kita ya teman-teman ya. Kalau misalnya udah masuk meditasi itu, kita mendengarkan aja reaksi tubuh kita. Kalau pikiran kita liar kemana-mana, kembali lagi. Gitu kan. Nggak apa-apa liar, tapi nanti kembali lagi, sadari nafas. Nafas itu adalah salah satu yang memang
teratur kan, bergerak tanpa kita menyuruh atau memerintah atau otak pemerintah itu udah otomatis berjalan. Nah, kesadaran kita lah yang memilih untuk mendengarkan, kan? Menyadari itu. Lalu respon tubuh kita, jari-jari kita, tangan, seluruh tubuh, bagian-bagian tubuh itu. Nah, ketika kita itu udah mulai, itu akan mengurangi pikiran-pikiran liar itu yang kemana-mana. Nah, ini kan kita bicara tahapan udah paling basic nih ya, teman-teman. Ya. Nah, sebetulnya kan kita udah levelnya bicara udah sampai level-level ya, Master Hari ya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Kita saling sharing itu lain lagi. Kalau ada orang yang mungkin kok saya belum bisa ini, saya belum bisa ini, kok cara ini saya nggak bisa. Banyak cara atau banyak jalan menuju ke Roma gitu kan. Tetapi caranya masing-masing apa? Sesuai dengan apa gaya kita, cocok nyamannya kita untuk bisa dilakukan gitu kan. Tapi panduan-panduan yang sudah diberikan selama ini coba Bapak Ibu semuanya itu memilih mana yang paling cocok. Saya percaya teman-teman semua itu mempunyai apa namanya keutamaan tersendiri dalam kehidupan ini. Nah, kita ini kan kebetulan aja sih kita punya sedikit, berbagi sedikit juga gitu kan. Tapi dalam kesempatan ini Bapak Ibu juga bisa kalau misalnya punya sesuatu berbagi juga, itu akan lebih luar biasa, saling memperkaya. Nah, itulah keterbukaan itu dimulai. Jadi kalau kita mau terbuka itu gak usah pakai contoh sana kemari. Contohlah perjalanan saya sendiri. Kenapa begini? Itu gitu kan. Supaya apa? The real yang kita memang supaya jawaban kita ini kan kita ini bicara bukan teori, bicara dari berdasarkan perjalanan kita ketemu dengan orang-orang yang bermasalah gitu kan. Itu kan sebuah perjalanan yang real yang kita jalani juga gitu. Syarat akan ilmu pengetahuan, syarat akan makna di situ dalam perjalanan itu. Kalau mau kita menengok gitu ya, memperhatikan itu, mengamati itu semua. Setiap diri punya perjalanan yang punya arti, yang banyak arti, banyak makna, banyak pengetahuan di situ. Cuman sayangnya itu terlewatan begitu saja. Orang kebanyakan sering melihat keluar, bukan melihat ke dalam. Gitu. Kalau punya masalah, cari jalan keluar, bukan cari jalan ke dalam, kan gitu seringnya. Nah, sekarang bisa dong, bisa untuk ketika ada sesuatu itu, misalnya tadi ada peristiwa, nanti kita bisa hire atau handle peristiwa itu agar tidak dianggap masalah, tidak menjadi masalah gitu bagaimana. Seandainya toh belum bisa, itu kan menjadi masalah, masih menjadi masalah atau problem. Nggak apa-apa, terima saja, itu mau lewat kan di situ. Cari jalan ke dalam, bukan cari jalan keluar ya. Jalan keluar nanti makin runyam, makin ruwet nanti ya. Ini pembahasannya menarik nih malam ini, keren. Ya mungkin waktunya kali apa bertemu dengan teman-teman semua, kita saling sharing. Ini sekali lagi kita ini bukan apa ya menggurui, tetapi hanya sharing perjalanan kehidupan. Kalau Master Hari sharing itu kan juga udah banyak bertemu dengan orang-orang, udah banyak apa berbagi, ya nggak ada salahnya juga dibagi ke kita kan. Jadi ketika kita mendengarkan sharing pengetahuan itu ya sangat baik sih sebenarnya kalau kita berinisiatif apa sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan saya ini, kok kenapa begini, kenapa begitu gitu kan. Nah, sehingga ada jalan keluar yang mungkin dari teman-teman yang sharing yang lainnya juga menjadi tambahan pengetahuan buat kita gitu kan. Artinya kalau teman-teman sharing kan kami juga mendapatkan pengetahuan. Oh ternyata apa cara apa dia menjalani perjalanan seperti itu ya. Itu diam-diam saya juga menyimak gitu kan. Oh kayak gitu ya. Menjadi catatan tersendiri juga buat khususnya saya gitu teman-teman. Ya. Ini balik ke Sistinda nih. Sistinda gimana? Ini masih. Ya silakan kalau mau meditasi. Oke, meditasi ya. Kalau meditasi Reiki sudah ya, Kundalini Reiki sudah, kemudian apa namanya, self treatment sudah ya, masing-masing sudah ya, self treatment. Yang apa
sebentar saya carikan temanya ya agar Saya izin dulu ya Coach ya. oh izin, oke. Ya. Terima kasih. Ya sama-sama Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Ini meditasi hening saja ya, hening. Jadi dalam keheningan ini agar sampai ke ini apa nama, ke kesadaran. Sudah mulai belajar ke kesadaran ini, harus terus ini. Karena meditasi Reiki, meditasi Kundalini Reiki, meditasi apa ya, self treatment kan sudah dilakukan, semuanya tentu sudah paham, sudah bisa ya. Untuk itu dilakukan sendiri-sendiri saja, enggak apa-apa. Ini sekarang meditasi untuk penutup ya, meditasi kesadaran. Meditasi kesadaran itu cukup hening dulu saja, nanti di lain pertemuan nanti ada tambahan dari saya meditasi kesadaran yang nantinya akan menggiring ya, benar-benar menggiring kita ke kesadaran ya, menggiring teman-teman ke kesadaran. Bukan berarti saya atur harus ke situ, bukan, tetapi itu akan membuka cakrawala baru ya, tentang kesadaran lebih dalam lagi ya nanti ya teman-teman ya. Untuk penutup meditasi cukup hening saja, ini butuh waktu 10 menit saja cukup ya. Silahkan dibuka kameranya semuanya. Dalam meditasi ini cukup hening, nanti aku akan tebarkan vibrasi, jadi supaya teman-teman nanti akan ada keselarasan. Ya. Nanti dilihatkan sinkron dengan saya saat memasuki meditasi. Kalau untuk materi-materi Reiki dan Kundalini Reiki nanti menyusul ada, itu kan mudah dilakukan soalnya. Siapkan air putih. Bagi yang suka agak gelap atau remang-remang, silahkan remang-remang. Bagi yang suka terang, silahkan terang. Tidak ada paksaan apapun, ya. Senyaman mungkin. Oke, silahkan telapak tangan di atas paha dengan posisi terbuka, lepas seluruh atribut, kacamata, cincin, jam tangan, dan lain sebagainya, silahkan dilepas dulu. Cukup meditasinya, cukup menyadari nafas keluar masuknya, cukup itu saja. Jadi tidak perlu mengosongkan pikiran. Kalau dari katanya orang di sana meditasi kosongkan pikiran, ya tentunya tidak akan bisa mengosongkan pikiran. Untuk mengosongkan pikiran itu kan berarti masih menggunakan pikiran yang lain untuk mengosongkan pikiran itu. Artinya di sini untuk melepas pikiran itu tadi kita menuju ke kesadaran. Menggunakan kesadaran, cukup mengamati keluar masuknya nafas, itu saja. Silahkan dipancing dulu cara telapak tangan kedua-duanya. Kibas-kibaskan untuk menetralisir energi yang menyelubungi telapak tangan kita. Buka cakra mahkota.
Kemudian buka cakra telapak tangan kiri dan kanan. Oke, silakan dimulai. Tarik nafas panjang. Kemudian hembuskan. Lakukan beberapa kali untuk relaksasi. Oke, silahkan bernafas seperti biasa. Niatkan sinkron dengan saya, agar energinya dan vibrasinya selaras dengan energi dan vibrasi saya.
Oke, sekarang tarik nafas panjang, kemudian hembuskan.
Silahkan buka mata, gerak-gerakan tangan perlahan-lahan, leher, kemudian minum air putihnya. Ini saya kembalikan ke Sis Linda untuk malam ini, cukup ya Sis Linda ya? Ya cukup Coach, karena besok pada kerja. Ya, nanti sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Jangan bosan-bosan untuk ikut belajar ini ya. Pertemuan yang paling penting itu interaksi seperti ini paling penting ya, untuk menuju ke kesadaran. Baik, sahabat-sahabat, saya tutup ya. Ya. Sahabat-sahabat energi dimanapun Anda berada, selalu dalam kondisi, selalu dalam keterhubungan dengan kesadaran tertinggi, selalu dalam keberuntungan dan keberlimpahan, selalu dalam kondisi kesehatan yang prima, baik diri kita maupun keluarga kita. Amin, amin, amin. Dalam Gusti, rahayu, rahayu, rahayu teman-teman semua. Amin. Terima kasih Terima Coach. kasih banyak. Malam. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Coach Agustina. Terima kasih Mas Hari, Kak Iwan.